Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, channel YouTube Edi Prasetyo, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan secara lahir maupun secara batin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita kedatangan tamu nih dari Magetan, dan ini beli ketut dari Bali yang mungkin akan bisa mengungkap cerita-cerita perjalanan kehidupan sampai bertemu dengan saya yang ada di lingkungan Padepokan Jati Kramat. Nah, pengalaman-pengalaman Mbah Surip, pengalaman-pengalaman beli ketut ini itu perlu menjadi saya tuangkan ke dalam YouTube ini untuk menjadi pengalaman orang lain. Mungkin bermanfaat buat saya, bermanfaat buat beli, buat Mbah Surip, dan juga mungkin bisa juga bermanfaat buat orang lain, kan gitu kan Pak. Kenapa saya katakan begitu? Karena masalahnya apapun yang kita lakukan di dunia ini, ya semua itu adalah perjalanan hidup. Nah, perjalanan hidup seseorang itu berbeda-beda. Nah, untuk itulah saya ingin sedikit banyak memberikan satu gambaran kepada semua orang yang ada dan nonton dalam video ini, dalam YouTube ini, untuk bisa mengambil hikmahnya, bisa menjadikan satu pelajaran kehidupan. Bagaimana kehidupan itu yang dialami oleh Mbah Surip dengan beli ketut. Nah, inilah salah satu yang akan kita jadikan. Nah, saya ketemu Mbah Surip itu di tahun 2008, Pak. 2010 adanya di Sragen. Saat itu Mbah Surip bersama-sama dengan teman-temannya hadir di Sragen. Dan saya ketemu beli ketut juga sekitar tahun 2011. Nah, jadi 2010 Mbah Surip, 2011 itu beli ketut. Nah, saat itu kondisi mereka berdua ini, ya kalau Mbah Surip sudah melanglang buana dari mulai Jawa, ya kan, Sumatera, sampai pulang lagi ke Jawa mencari sesuatu yang ada di dalam kebutuhan ilmu adalah batinia. Tapi itu tidak pernah ketemu. Kenapa? Nah, itulah yang jadi masalahnya. Untuk ini saya ingin membuka cerita. Mudah-mudahan ini akan bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran buat orang lain. Gimana ceritanya Mbak Surip itu? Cerita tentang pengalamannya. Ya, kalau saya pribadi pengalaman dari ini Pak, memang kita pribadi, maaf nih, saya kan Islam Pak ya. Islam tuh ilmu tuh wajib. Katanya Islam laki perempuan tuh wajib dari ilmu. Nah, apa arti ilmu? Supaya mendapat ketenangan. Itu saya tahu Pak, ketenangan, cuman ketenangan gimana nih? Terus jalan saya gimana? Ya kan? Terus yang mengantar saya atau yang mengini saya, yang menunjukkan jalan saya itu secara lahiriah itu siapa? Tentunya guru. Tapi selama ini belum ketemu Pak. Iya. Semua yang anggap saya guru itu saya hargai semua. Cuman di antara kata guru itu bagus. Cuman yang terakhir kali nih Pak, ada guru ketauhidan secara lahiriah itu pribadi, namanya anak muda dulu tuh kan. Katanya karatean. Saya namanya ilmu wajib dan harus tuh. Tapi kita kan lahiriah, sedangkan ilmu itu batiniah, sedangkan perjalanan menuju ke akhirat itu kan ilmu Pak. Ya. Nah, kita punya agama, masing-masing agama monggo. Cuman ini yang sekarang ini saya nggak bicarakan agama tapi ilmu, supaya mendapat ketenangan lahiriah batiniah. Tapi alhamdulillah dengan kemanapun juga, dan semua baik, cuman belum mendapatkan. Ya baru sekarang inilah saya mendapatkan ketenangan dari guru saya yang terakhir ini, bahkan terakhir pokoknya, namanya Bapak Edi Prasetyo ini di PJK. Ya, saat ketemu sama saya dulu kan Pak Surip ya, Mbak Surip ya, itu kan kondisi Mbak Surip lagi hancur-hancuran. Waduh, kalau dibilang hancur, kalau dibilang parah, kalau orang bisa Pak berjalan sana kemari kan bisa berjalan, saya nggak bisa berjalan, ibarat setelahnya tuh saya
kesana kesini 4 kiblat tuh mentok. Ya, artinya begini Mbak Surip. Pada saat itu saya ketemu Mbak Surip nih beli ketut. Pada saat saya ketemu di Sragen, saya diajak ke rumahnya Mbak Surip. Yang di rumahnya itu saya masih ingat benar nih, ada kandang sapi. Ya Pak Surip ya. Kosong. Di dalam rumah itu Pak, kandang sapi. Pokoknya rumahnya, mohon maaf saya bilang, saat itu saya ketemu Mbak Surip, rumah sangat berantakan lah saya katakan. Cuman persoalannya, ya satu tadi, karena Mbak Surip itu dikenal sebetulnya di daerah Magetan sana dengan ilmu kedikjayaannya saat itu ya Pak ya. Tapi kedikjayaan yang dipakai itu ternyata untuk kehidupan tidak bisa diharapkan Pak. Kekunci Ya kekunci. Nah Mbak Surip ketemu sama saya itu sudah belajar ilmu ya sama dengan ilmu yang saya miliki ini juga mungkin, tapi ya kan itu udah 10 tahun tapi dia tidak bisa mendapatkan apa-apa juga Pak. Nah itulah ketemu dengan saya. Nah saat sekarang sangat-sangat hebat beli. Yang namanya Mbah Surip ini sudah dikenal di kalangan ya contoh desa Kalang lah, Kabupaten Kalang, Magetan, kadangkala juga mungkin sampai ke Solo, sampai di mana untuk ini. Kehidupannya sangat luar biasa. Yang mana saat sekarang kehidupannya sudah cukup baik. Sampai memiliki saat sekarang cucu ya Pak Surip ya. Lanang katanya lanang. Hebat tuh. Bisa penerus nanti. Nah, untuk penerus PJK ya kan. Nah itu pengalamannya. Jadi saya terima kasih Mbak Surip membagi pengalaman. Yang paling menarik Mbak Surip, kira-kira pengalaman Mbak Surip apa di dalam bergabung dengan PJK ini? Wah, itu nggak bisa ngomong Pak. Gimana ya Pak? Bisa kayak ngomong ya. Yang penting apa ya yang dikatakan ikhlas pasrah. Sudah ya sudah, jangan dibikin. Itu loh. Terus gimana ya saya ngomong nggak bisa Pak. Tapi alhamdulillah mungkin ini apa yang dikatakan secara kesyariatan orang yang bersyukur atas nikmat yang diberikan sama Allah. Mungkin itu. Artinya begini, yang kita pelajari dari saya itu semuanya adalah ada satu pembuktian, ya kan, nyata, wujud. Walaupun kita ya seakan-akan prosesnya itu berjalan. Ya karena saya pikir Pak, apa ini yang dikatakan berkah dan karomah ini ya? Apa ini ya? Itu doang. Tapi yang penting ikhlas. Tapi saya pesan buat semuanya mungkin bagi yang pemirsa ya Pak ya. Iya. Yang penting satu, jangan putus asa. Karena putus asa itu hal yang diberi sama Tuhan itu doang. Ya, mungkin betul. Kemanapun kita ikhtiar tuh mungkin belum ketemu. Nah, tapi setelah sudah ketemu, mungkin ini apa yang dikatakan Tuhan tuh segalanya diganti itu apa ini? Itu nah, Pak yang saya ini. Inilah yang menarik ya kan. Dari kehidupan nol Mbak Surip sampai kehidupan saat sekarang. Kalau memang nanti teman-teman mungkin yang ada berakal Magetan, khususnya di desa Kalang, masuk ke desa Mojo lagi, disitulah ada yang namanya rumah Mbak Surip. Maka saat sekarang Pak, saat sekarang dan mungkin seterusnya pokoknya. Iya. Dalam satu sehat, Bapak sehat. Amin. Bimbing kita semua. Amin. Saya bukan mulai sekarang ya. Saya ucapan nih terima kasih. Oh ya, sama-sama. Semuanya. Dan saya juga ucapan terima kasih sama Mbak Surip yang sering datang ke Jakarta untuk bertemu saya hanya untuk ya Pak, meyakini, mempelajari ilmu yang ada dalam diri kita semua ya kan Pak ya. Ilmu ini nggak neko-neko kok. Hanya untuk percaya kepada dirinya, melakukan syariatnya, menjalankan apa yang sudah dijalankan dan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan gitu Pak Surip ya. Itu ya. Nah, pengalaman Mbak Surip ini mudah-mudahan akan ditonton, akan dilihat, ya kan? Terutama teman-teman Mbak Surip nih yang ada di Jawa, yang pernah belajar bareng-bareng Mbak Surip. Jadi orang tuh tahu, oh Mbak Surip gini. Nah, untuk itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih Mbak Surip. Nah, sekarang kembali nih kepada Beli Ketut ini dari Bali. Ketemu saya tahun 2011. Dan 2011 itu pada saat itu saya juga ya masih sering jalan-jalan gitu ya kemana-mana gitu. Nah, ketemu lah. Nah, saya minta tolong pengalaman Beli itu seperti apa Beli? Pengalaman saya dulu ya. Sebelum masuk nih ya. Sebelum masuk ya. Dulu kan ada orang Bali ya. Disuruh saya coba deh beli
batin coba buka, lagi sembahyang buka batin, bilang buka batin. Saya coba saya habis sembahyang saya buka batin. Akhirnya saya suruh buka itu batin, buka los, jadi singit Pak saya Pak. Oh agak Iya, ini ya. ngaco Kayak depresi Pak, lah. depresi gitu, ngaco Iya. sini gitu. Pokoknya ngomong sendiri segala macam. Nah akhirnya terakhir itu dikenalin sama temen saya. Disuruh ditutup dulu batin beli biar nggak singit. Akhirnya ditutup. Nanti saya kenalin sama guru saya. Nah akhirnya dari situlah saya ikut terus teman saya itu ke bapak. Ke saya. Terus saya sama itu. Oh saat itu tuh pada saat beli itu datang ke saya itu sebenarnya lagi ya, singit tuh ya. Lagi ditutup, Wah, lagi singit saya itu. Lagi ngaco istilahnya gitu ya. Singit tuh ngeblank Pak ya? Ya, ngeblank ya. Udah gitu ditutup lah sama bapak lagi. Udah gitu mulailah tertarik ya Pak ya. Tiap baru ketemu nggak langsung masuk Pak. Ngikutin terus bapak ngasih saran selama lama kira-kira sebulan lah ya. Saya tertarik lah sama istilahnya PJK ya. PJK ya. Saya tertarik. Nah disitulah saya masuk sampai sekarang ya alhamdulillah ya bilang jadi saya ini dibutuhkan sama orang banyak ya. Sangat bersyukur saya bilang gitu. Dulu bukan apa-apa sekarang menjadi apa-apa. Amin. Ya. Itu yang pengalaman saya Pak, luar biasa Pak. Dan ini pengalaman beli yang sangat tertarik ya. Sampai beli sendiri juga sangat terharu dengan perjalanan saya sangat terharu hidup. kalau ngomong kan itu Ya. itu saya sangat terharu, saya mau nangis Pak. Ya. Beli seorang yang luar biasa menurut saya. Dia menikmati ilmunya. Yang saat sekarang dulu beli itu tidak kenal dengan nama orang-orang yang di atas gitu lah beli ya. Dan saat sekarang beli sangat luar biasa, sudah bisa memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain. Ya, mudah-mudahan apa yang saya titipkan sama beli, Ketut sama Mbah Surip ini akan terus bermanfaat, bukan hanya untuk beli maupun Mbah Surip, tapi juga mudah-mudahan buat anak, cucu, masyarakat dan yang lainnya. Kan gitu beli. Kira-kira apa yang menjadi cita-cita beli setelah beli ini memiliki kemampuan untuk bisa membantu orang. Kira-kira apalagi nanti ke masa depan apa yang beli inginkan? Saya sebenarnya cuma simpel ya Pak ya. Cuma saya ilmu ini adalah buat keselamatan diri saya, keselamatan keluarga saya dan selebihnya buat nolong orang ya Pak kalau bisa ya Pak. Itu aja saya. Itu ya. Iya. Dan ini neko-neko Pak istilahnya. Ini hebatnya di PJK Pak. PJK itu ini Mbak Surip nih seorang muslim. Ya kan? Iya. Nah, beli Ketut ini adalah dari Hindu. Ya kan? Jadi di sini bukan masalah yang namanya agama, tapi di sini ilmu. Ilmu diri yang bisa mengenal kepada dirinya dan juga dia yakin bahwa dia adalah manusia yang hidup, yang ada, yang menghidupi, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Nah, disinilah kehebatannya. Jadi saya sangat berterima kasih dengan kehadiran beli dari Bali, dan ini juga Mbah Surip dari Magetan, Jawa Timur, dan kita ketemu nih di lokasi ini sambil kita ngopi, sambil kita santai. Mudah-mudahan apa yang diceritakan oleh Mbah Surip, pengalaman dengan beli ini akan menjadi satu pengalaman orang lain yang siapa tahu ya beli akan bermanfaat buat orang ya Pak ya. Ya kan? Jadi itulah yang ininya. Jadi saat sekarang hanya dengan kemampuan belajar dan itu bisa bermanfaat. Nah, untuk ini apa Mbah Surip masih punya pengalamannya kali yang lain enggak? Ya kira-kira menarik pengalamannya apa? Ya kalau dibilang pengalaman gimana ya Pak? Itu belum pakai wirid segala macam Pak. Semua tuh urusan Tuhan kan baik. Cuman kita minta yang singkat aja. Sekarang ngomong nih, kan ada Pak kenal diri kenal Tuhan. Nah, saya nggak kenal, bukan berarti apa ya. Pertama kali saya cuma kenal diri aja dulu. Ya katanya kan kenal diri kenal Tuhan. Ya mungkin yang lainnya pasti dong. Iya. Karena kita di alam, dua alam bahkan saya.
alam lahir, lahiriah alam dan batin. alam batiniah. Tapi kalau batin didulukan, akhirat, dunia tuh pasti tertata. Oh iya. Itu sejak kecil saya tahu Pak, tapi tertata gimana? Ya baru sekarang di PJK inilah saya merasakan dan bukan ngomong yakin lagi Pak, kita pasrah udah. Pasrah. Ya, yakin itu ada 3 juga ya. Ada yakin, ada ainul yakin, dan hakul yakin. Nah, yang kita jadikan di dalam kehidupan kita adalah haknya, hak yakin dengan yang menjadi kehidupan kita kepada Yang Maha Kuasa kan gitu ya. Beli Mbak Surip sudah seperti ini. Saya berdoa buat kalian semua dan buat teman-teman yang belajar dengan saya untuk kita bisa menghidupi diri kita, menghidupi keluarga kita, membantu masyarakat semua yang ada, dan untuk anak cucu kita nanti ini masih terus berjalan. Jangan pernah kendor, jangan pernah patah semangat, karena semua proses dunia juga harus kita lalui, ya kan? Tapi bukti yang Allah berikan, Tuhan kasih kepada kita adalah bukti yang nyata. Nah, pengalaman Beli, apa yang paling menarik Beli? Ya menarik apa ya? Sangat menarik ya. Di saat ya kita dimintain tolong sama orang itu yang kadang-kadang saya juga bingung Pak. Pas saya orang minta tolong, saya nanti bisa berbuat apa ya? Soalnya saya tidak tahu apa-apa ya Pak. Awalnya begitu. Setelah ngomong sama keluar, kita ngomong itu keluar Pak. Semuanya keluar ya. Ya itulah kehebatan ilmu. Itulah kehebatan ilmu PJK Pak. Dan ilmu tunda tulis tunda lisan itu luar biasa Pak. Itu yang saya rasakan Pak. Nah, inilah ilmu yang dinamakan ilmu tunda tulis dan tunda lisan. Jadi kita nggak perlu pengalaman, kadang-kadang itu udah keluar sendiri Pak. Ya, itu jadi ada yang mengarahkan kepada kita. Benar. Nah, yang mengarahkan kita pada siapa? Yaitu tentunya kalau bukan Tuhan, nggak mungkin kan gitu Pak ya. Dari Kanjeng Nabi Pak, dan Kanjeng Nabi bilang urus saja diri sendiri dulu, terus keluarga, baru saudara. Itu orang lain. Kalau orang lain monggo, kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang penting ketenangan dulu yang ini. Yang penting satu Pak, bahwa kita hidup itu mencari ketenangan batin, dan intinya semua itu ada di kita sendiri. Kalau kita sendiri nggak tenang batinnya, kita gelisah, bagaimana kita bisa hidup yang dengan enak kan gitu ya. Nah, itulah salah satu. Terima kasih kepada Mbak Surip dan Pak Bri. Ya, mudah-mudahan pengalaman ini akan menjadi sesuatu pelajaran buat kita semua. Dan inilah salah satu pengalaman seseorang yang menuntut ilmu, menuntut kebenaran dalam kehidupannya untuk membuktikan apakah yang kita pelajari ini benar atau tidak benarnya. Nah, benar atau tidak benar itu ada di dalam diri kita, dan hanya sebagai Tuhanlah yang menjadi satu-satunya yang dapat menolong kita semua. Jadi terima kasih kepada Mbak Surip sekali lagi, kepada juga Beli yang mungkin jauh-jauh datang dari Bali, ini juga datang dari Jawa Timur Magetan, dan kita akan sampaikan ini kepada semua orang, khususnya anak-anak PJK yang belajar di mana saja, itu dapat menonton ini dan bisa memberikan sesuatu manfaat bagi orang banyak. Ya, cara saya itu saja dulu. Mudah-mudahan pengalaman ini akan menjadikan pengalaman yang berarti, dan kita sudahi saja ya. Nanti kita akan bisa membuat sesuatu yang lebih dari ini. Nah, dengan saya ucapkan terima kasih kepada semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Salam satu jiwa dan selamat semua untuk semua. Semoga mudah-mudahan semuanya sehat walafiat.